Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya Ica Krismaya Santi dari SMK Pangeran Antasari Balikpapan bersama rekan saya Pak Rian. Iya, Pak Rian Sujatmiko. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik, ya, mengobservasi Pak Rian pada saat pembelajaran. Pembelajaran apa, Pak? Pembelajaran materinya itu instalasi penerangan listrik bangunan sederhana. Jadi jurusan listrik Ya, kelas teknik berapa, instalasi Pak? tenaga listrik. Kelas 11. Iya, baik Pak Rian, nanti saya akan mohon izin untuk supervisi atau observasi pada saat Pak Rian melakukan pembelajaran ya Pak, ya, besok ya. Iya, silakan, Bu. Jadi saat ini saya ingin ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Rian terkait ini ya, pra observasi ya, terkait ini. Sebelum saya melakukan pengamatan, jadi saya ngobrol-ngobrol sedikit tentang Pak Rian ya. Bagaimana Pak ini langkah-langkah pembelajaran yang ingin Bapak lakukan gitu Pak pada saat pembelajaran besok? Jadi kalau besok itu kan karena rencananya itu praktek, Bu. Jadi Iya. kalau pembelajaran itu nanti saya menggunakan kalau modelnya itu PJBL, project based learning. Jadi yang menitik beratkan pada pembuatan project. Jadi nanti konsepnya itu peserta didik itu nanti membuat suatu rancangan yang sederhana aja sih, Bu. Jadi di papan itu nanti saya suruh buat misalnya buat rangkaian saklar ini bagaimana itu, kemudian tapi sebelumnya itu nanti ya seperti biasa kan namanya model itu ada langkah-langkahnya itu, Bu, ya. Jadi harus ada misalnya saya beri persepsi terlebih dahulu, kemudian tapi ya maaf ya pertama pasti berdoa, kemudian persepsi, ya, seperti itu dilanjutkan dengan pemberian motivasi ke anak-anak gitu ya. Ya, betul. Jadi nanti untuk motivasi ini itu biasanya kalau saya ada dua jenis, Ibu, antara memang itu manfaat pembelajaran secara langsung atau yang motivasi kedua itu secara umum. Maksudnya hanya menyangkut untuk memancing mereka itu untuk belajar. Jadi tidak saya sangkutkan dengan pelajaran, tapi lebih karena misalnya belajar itu begini. Jadi lebih ke globalnya aja seperti itu. Terus ya saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran, itu langkahnya. Kemudian udah masuk ke pembelajaran itu, nah karena ini saya sebagai guru juga harus memberi gambaran gimana sih cara masang, karena kan peserta didik ini kan tidak bisa kita lepas silakan buat ini, kamu cari sumber sendiri. Nah jadi nanti besok itu dibantukan dengan media juga, Bu. Jadi nanti ada suatu video demonstrasi misalnya pemasangan saklar begini, nanti mereka juga ikut menonton, tinggal nanti pada saat pembelajaran itu dikembangkan sedikit, misalnya ditambahin ini, nanti itu saya padu di situ, Bu. Jadi kalau sudah selesai proses itu semua, itu biasanya saya suruh mereka itu semacam mempresentasikan. Jadi udah dibuat, itu dipresentasikan bagaimana begini. Nah, itu individu atau berkelompok, Pak? Kelompok. Jadi anunya itu kelompok. Untuk masalah pemasangan itu semuanya kelompok. Jadi melihat dari jumlah peserta didik kan 25. Iya. Itu biasanya kalau kelompok saya ambilnya 3 atau sampai 4 seperti itu, Bu. Nanti kalau sudah presentasi ya tanya jawab seperti itu. Baru evaluasi. Baru sudah bisa evaluasi, lanjut kesimpulan, dan terakhir biasanya saya minta semacam refleksi. Tapi refleksinya sih klasikal aja sih. Saya tanya gimana pembelajaran hari ini, tidak dalam artian tidak individu, misalnya saya tanya gimana, atau misalnya saya kasih semacam kuesioner, itu tidak, tapi hanya klasikal aja. Nanti setelah itu baru ditutup dengan berdoa seperti itu, Bu. Jadi refleksinya secara langsung menyampaikan perwakilan saja gitu, Pak, ya? Atau secara umum? Biasanya
bersama-sama sih Bu. Jadi saya tanya gimana pembelajaran ini, oh udah anak-anak tinggal jawab mau menyenangkan, mau ada yang melelahkan dan sebagainya. Biasanya namanya peserta didik biasanya masih bervariasi seperti itu Bu. Ya, oh ya terkait yang tadi Pak, proses pembelajaran ya Pak menggunakan demonstrasi dari video gitu Pak. Bagaimana ini Pak respon peserta didik itu tadi Pak? Kan ini ya di sekelas gitu kan tidak semuanya itu suka dengan nonton video gitu Pak. Ya itu gimana respon peserta didiknya terkait itu tadi prosesnya dengan jadi itu demonstrasi lewat video saja ya Pak atau ada yang lain gitu? Jadi demonstrasinya itu lewat video Bu. Jadi memang kan kalau dibilang respon itu kalau kemarin responnya baik karena kan ada tampilan audiovisual karena kan biasanya kalau orang misalnya pakai video itu suaranya nggak kedengaran, cuma videonya aja tapi nggak ada suaranya. Nah jadi kalau nanti ini kan juga ada bantuan dari speaker juga Bu. Jadi kalau kemarin respon itu ya bagus saja sih Bu. Jadi malah terkadang saya tuh bingung ketika saya menerangkan itu anak malas mendelak. Semacam mau memperhatikan itu agak kurang, tapi ketika udah dikasih video udah duduk manis semua begini liatin. Jadi memang mungkin karakteristik anak itu lebih senang yang model visual sepertinya seperti itu. Walaupun aslinya ya sama aja lah, saya jelaskan begini video gede tapi ketertarikannya lebih ke video, mungkin kayak belajarnya seperti itu. Iya betul, berarti bagus ya Pak Rian, berarti sudah ini ya di awal sudah mendiagnosis anak-anak ini ya, siswa ini berarti sukanya di video gitu Pak ya. Jadi tahu daripada dijelaskan anak-anak lebih antusias dengan video yang ditayangkan itu Pak ya berarti ya. Kalau sampai mendiagnosis sih ya itu kan pertama masih coba-coba sih Bu. Jadi pertama kita belajar konvensional, jelaskan. Nanti coba pakai video gimana responnya. Jadi memang ya dari proses pembelajaran itu ya kita memang harus ada yang dievaluasi di situ. Iya. Nanti dari sini Pak Rian juga sudah ini ya menerapkan ini ya semacam diferensiasi ke siswa juga Pak ya. Berarti dengan tahu karakteristik siswa itu tadi kan, walaupun itu kan tidak harus satu-satu ya Pak, tapi kan secara walaupun umum gitu ya mengelompokkan gitu ya. Oh ya baik Pak Rian, itu tadi kan terkait langkah-langkahnya. Terus adakah Pak ini apa saja sih ini tantangan dalam proses pembelajaran besok kira-kira itu? Tantangannya jadi ya kembali ya kalau kita berurusan sama peserta didik ini Bu ya, yang pertama pasti adalah ya motivasi. Itu biasa karena biasanya kan anak itu datang ke sekolah semangat tapi tiba-tiba pelajaran ini nggak enak begini, pelajarannya begini, gurunya begini dan ya banyaklah alasannya. Jadi itu yang pertama kalau dari saya sih lebih ke arah motivasi siswa. Apalagi kalau misalnya pembelajarannya itu diawali dengan teori, nah itu biasanya tambah agak beda-beda di sisi sudah motivasinya Bu, karena memang terkadang murid itu begini Bu, kalau untuk kejuruan kan biasanya Pak praktek aja Pak, tapi teori belum paham. Iya. Jadi mereka ya nggak ada salahnya sih Bu. Misalnya anak kejuruan lebih senang praktek itu suatu hal yang wajar, karena kan memang namanya kejuruan pasti banyak praktek daripada teori. Tapi kan kalau kita sebagai pengajar nanti kemudian untuk ke dunia kerja kan mau nggak mau kan mereka juga harus tahu teorinya dulu. Nggak mungkin kita langsung ya udah praktek ini. Tapi cuma berdasarkan semacam akhirnya nanti kita sebagai guru jadinya menunjukkan juga pada akhirnya di situ Bu. Makanya itu yang pertama masalah motivasi. Kemudian kalau masalah selanjutnya itu tantangannya biasanya masalah sarpras. Itu kan masalah ketersediaan, apalagi kalau praktek itu kan butuh semacam alat, bahan dan kelengkapan di tempat praktek itu seperti apa. Seperti itu Bu. Kemudian kalau tantangan yang ketiga atau mungkin yang terakhir itu masalah kemampuan berpikir daripada peserta didik. Jadi kemampuan berpikir. Jadi yang kemampuan berpikir yang kan kita kan ini dituntut untuk menimbulkan jiwa hot lah Bu istilahnya kan. Jadi kadang-kadang itu kalau saya pribadi kadang masih sulit Bu, karena kadang anak itu kita arahkan
bingung. Makanya saya tuh kadang mikir ini yang salah sayanya atau muridnya gitu kan untuk masalah HOTS seperti ini Bu. Jadi itu tantangannya juga untuk buat saya pribadi juga, untuk gimana ya kalau untuk masalah HOTS ini ya, apakah memang kalau dari siswa kan faktornya itu bisa dari masalah literasi biasanya kan. Kalau soal-soal HOTS itu kan butuh pemahaman, nggak seperti soal biasa. Kalau biasa kan kita langsung to the point. Iya. Kalau HOTS kan ibaratnya ada pemantiknya, apa kayak semacam men-trigger dulu lah begini. Nah nanti kalau anak yang kecenderungan literasinya kurang, apalagi literasi baca itu udah malas biasanya. Makanya itu kalau dari siswa. Tapi kalau dari saya mungkin ya, apakah saya yang kalau buat soal jelimet atau muter-muter pikirnya HOTS, ternyata nggak HOTS ini ya itu. Jadi kalau soal tantangan yang terakhir itu biasanya dari situ sih Bu, masalah kemampuan berpikir itu. Iya, jadi terkait tadi apa kayak semacam motivasi siswa juga ya Pak ya, memang harus dari diri siswa juga gitu ya Pak. Terus terkait juga pertanyaan apa tadi, pemantik juga ya yang untuk siswa. Terus bagaimana Pak, mungkin bagaimana rencana Bapak ya untuk mengatasi beberapa tantangan ini? Udah dipersiapkan rencana aksinya bagaimana? Kalau motivasi itu ya kembali lagi berarti biasanya saya itu ya, pertama selain tadi kan sudah saya sampaikan Bu, di pembelajaran itu memberikan motivasi. Nanti kadang kalau pembelajaran misalnya biasanya saya tuh gini, kalau misalnya praktek atau di kelas yang paling bagus biasanya saya kasih si A, udah nanti nasi ayam 1. Jadi gitu, semacam reward gitu kan. Jadi kalau ada seperti itu aslinya sih memang tidak bagus Bu selalu memberikan reward, tapi di sini saya kadang nggak ngomong, biasanya udah kerjakan dulu nanti kasih reward. Tapi kalau misalnya saya harus nanti dapat ini, anak ini terbiasa kalau nggak ada reward nggak mau. Jadi kadang biasa memang saya nggak ngomong, misalnya udah dikerjakan dulu, nanti kalau sudah ya ini yang bagus, nah ini dapat misalnya. Nanti kadang pertemuan selanjutnya ya nggak saya kasih. Jadi memang random biar anak itu tetap motivasinya itu tetap continue. Berarti kan ibaratnya ini nanti dapat nggak hari ini ya, ini hari ini dapat nggak, seperti itu. Jadi motivasinya timbul gara-gara ada itunya Pak ya. Reward itu, tapi ya emang jangan terlalu sering kalau reward emang itu. Emang harus ini ya Pak ya, jadi nanti kayak semacam kalau ada rewardnya kreativitas peserta didik pun iya kan. Pengaruh juga nanti akhirnya pertumbuhan nggak dikasih, udah malas biasa aja. Itu kalau masalah motivasi. Kalau sarpras yaitu mungkin ini bukan ranah saya sih Bu ya, karena kan ini udah masuk ke lembaga. Berarti ya kalau paling gampangnya sih ya mengkomunikasikan aja Bu dengan Wakasarpras gitu. Dan kalau untuk yang terakhir ini kan masalah kemampuan berpikir nih tantangan ini. Terutama masalah kalau ada soal-soal yang HOTS gitu kan. Jadi itu bisa kalau saya pribadi itu dibiasakan aja sih Bu. Pertama dibiasakan apa ya, saya sebagai guru itu ya walaupun tidak banyak-banyak lah, coba kita kasih 2-3 soal yang tipenya HOTS, walaupun kan aslinya kan kalau proporsionalnya kan 10 soal 50%-nya HOTS, nanti separuhnya itu LOT sama MOT seperti itu. Nah, ya kan Bu. Tapi kalau misalnya kita belum sanggup misalnya, ya udah kita coba pelan-pelan dulu kan, nanti terproses. Akhirnya mereka ya itu tadi dari yang karena kan mereka nggak terbiasa nih Bu lihat soal yang panjang-panjang gitu. Apalagi kalau kita lihat soal HOTS, kadang-kadang gurunya sendiri, panjangnya soalnya ini. Nah itu jadi memang selain membiasakan dengan soal, ya kemampuan literasi ini harus dilatih. Literasi baca ini kalau misalnya saya sebagai guru kejuruan, itu biasanya saya kasih waktu 5-10 menit, misalnya seperti besok misalnya Bu, strateginya itu ketika sudah saya bagi kelompok, coba dibaca dulu materinya supaya nanti membantu pada saat pelaksanaan praktek. Jadi mereka baca dulu materinya 5-10 menit lah, nggak usah lama-lama seperti itu. Terus peserta didiknya juga mau membacanya Pak itu? Harus mau Bu. Pasti mau itu ya, tapi mau. Sudah ini pasti harus mau gitu ya dengan cara seperti itu. Iya, tapi ya kembali lagi kalau itu kan berarti tantangan keduanya dari guru adalah harus selalu mempersiapkan
bahan ajar. Iya, betul. Kan nggak mungkin kita nyuruh baca, tapi kita nggak mempersiapkan. Cuma coba buka internet, cari ini nih. Itu kan kita ibaratnya seperti apa ya? Menggampangkan diri sendiri. Kadang-kadang kan ada yang coba cari tentang ini kamu baca. Nah itu kan padahal kita sebagai guru kan semacam memfasilitasi Bu kepada siswa itu kan, kepada peserta didik. Jadi ya kita mau tidak mau materi ini ya kita buatlah, kita cari internet, kita rangkum atau kita jadikan bahan ajar ya kita kasih ini materinya, skopnya di sini. Jadi biar anak itu tidak larinya terlalu jauh dari situ. Seperti itu sih Bu. Iya, berarti memang ini Pak Rian sendiri juga sudah memiliki inovasi sendiri gitu Pak ya, kreativitas Pak Rian juga sendiri. Dan terkait ini Pak, dari rencana yang akan dilakukan itu kan Pak, misalnya rentang antara angka 1 sampai 10 untuk keberhasilan itu kira-kira di angka berapa Pak? Ke peserta didik tadi dalam Pak Rian gitu, apa namanya, menyikapi tantangan itu tadi dengan rencana yang Pak Rian sampaikan. Kira-kira kisaran berapa Pak? Misalnya antara angka 1 sampai 10. Kalau paling antara 8-9 Bu. Oh ya sudah, berarti sudah lumayan Pak ya. Iya, berarti, ya. karena kan pasti ada yang bisa apa ya diselesaikan permasalahannya, tapi pasti ada yang butuh bantuan banyak pihak di situ Bu. Iya. Jadi ya kalau saya mungkin antara 8-9 situ Bu. Betul. Jadi sudah lumayan Pak ya kalau ke 8 ke 9 itu tingkat ininya apa namanya keberhasilannya. Dan untuk ini Pak pastinya ada menindaklanjuti ya Pak ya, dalam tidak hanya sekedar rencana yang dipikirkan Pak, kan pasti ada apa ya namanya yang dilakukan ya Pak ya. Itu nanti Bapak kiranya perlu dukungan dari siapa gitu atau? Kalau untuk kalau berkelanjutannya ya pertama jelas dari Wakasarpras Bu. Karena kan kalau berkaitan dengan kejuruan ini pasti nggak lepas dari, terutama kegiatan praktek, pasti nggak lepas dari Sarpras seperti itu Bu. Karena kan namanya listrik, kejuruan listrik ya masih banyak, misalnya alat aja banyak, bahan juga banyak seperti itu. Kemudian yang kedua itu dengan teman sejawat jelas, jadi saling tukar sama guru kejuruan gitu Pak? Atau? Ya bisa, kalau misalnya sesama guru kejuruan itu biasanya hanya berkisar misalnya masalah pembelajaran, misalnya kalau untuk penyusunan modul praktek ini gimana enaknya Pak, misalnya saya sama rekan saya Pak Kevin seperti itu Bu, misalnya ini kalau modul praktek bagaimana, nanti untuk pembelajaran IPL misalnya saya ambil contoh salah satu, ini sampai di mana Pak pembelajarannya, seperti itu. Jadi lebih ke arah pelaksanaan pembelajaran. Tapi kalau misalnya rekan guru yang lain itu secara global itu biasanya masalah cara mengajar dan sebagainya, atau cara menghadapi Bu siswa atau peserta didik yang beraneka ragam itu sih Bu. Oke ya, baik Pak Rian. Terima kasih ya Pak Rian atas obrolan kita di pra observasi kali ini. Semoga besok ini apa namanya proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih Pak Rian. Sampai ketemu besok ya Pak ya di bengkel ya Pak berarti ya. Iya, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, jadi alhamdulillah ya, kita masih bertemu lagi di hari Sabtu ini ya, dengan kondisi yang hujan ya. Semoga dengan kondisi hujan ini itu kalian tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran. Jadi supaya Bapak harap tidak malah mengantuk ya nanti pada saat pembelajaran berlangsung. Nah baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, itu seperti biasa ya, Bapak akan selalu mengingatkan, tolong HP-nya itu di silent terlebih dahulu ya, jangan ada suara, dan disimpan, boleh ditaruh di dalam tas. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini itu mendapatkan keberkahan, dan apa yang kalian inginkan dari pembelajaran ini itu bisa tercapai ya. Bapak persilakan kepada Maldini untuk memimpin berdoanya. Kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa,
Dimulai. Selesai. Kemudian Bapak akan mengecek kehadiran dari kalian terlebih dahulu, ya. Jadi nanti tolong yang Bapak sebutkan namanya angkat tangan, ya. Abdullah Muyasar, Ade Rizky Adam, Al Farizi, Maldini, kemudian Iqbal. Belum Bapak mulai ya masuk ke materi inti, nah, seperti biasa kan Bapak selalu bertanya nih kepada kalian mengenai materi apa sih yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin, ya. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan bagi yang ingin menjawab. Silakan angkat tangan, nggak usah malu-malu ya. Ya, silakan Febri. Tentang komponen instalasi listrik, Pak. Tentang komponen instalasi listrik, ya benar ya yang disampaikan temanmu. Beri tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi kalau lebih lengkapnya itu adalah kita mempelajari mengenai komponen-komponen instalasi penerangan listrik bangunan sederhana, ya. Buat kalian itu manfaatnya itu adalah satu, itu menambah skill kalian. Nah, kalau skill kalian ini bertambah, otomatis kalian akan menjadi seorang instalatir yang kompeten. Nah, kalau sudah menjadi instalatir yang kompeten, maka ya ini nanti akan dengan mudah kalian dipercaya orang untuk mengerjakan suatu instalasi, ya. Sedangkan untuk tujuannya, nah, coba Bapak minta dari Vito, baca nomor 1 Vito. 1. Menghitung kapasitas MCB dan besar kabel pada instalasi pada lampu penerangan bangunan sederhana dengan benar. Ya, itu nomor satunya. Yang 2, Maldini. 2. Menjelaskan penggunaan LCB pada instalasi lampu penerangan bangunan sederhana dengan benar. Ya, kemudian yang ketiga, silakan Febri. Memahami hubungan antar komponen pada instalasi lampu penerangan bangunan sederhana dengan benar. LCB ini itu berguna untuk proteksi arus bocor, yang mana itu akan berakibat terjadinya kesetrum atau kebakaran, ya. Kalau manusia kesetrum, kalau bangunannya itu adalah kebakar. Nah, jadi dalam pemilihan kamu bisa lihat itu ya di bawah sebelah kiri bawah ini itu kan ada 30 mili ampere. Nah, itu menandakan sensitivitas. Jadi sensitivitas LCB itu ada dua. Ada yang 30 dan ada yang 300. Kalau 30 itu yang kesetrum melindungi manusianya. Kalau yang 300 itu melindungi bangunan dari kebakaran, ya. Jadi nanti jangan salah pilih kalau kamu memilih LCB, ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo angkat tangan yang ingin bertanya dulu. Ya, silakan di sini. Ini penggunaan LCB-nya seperti apa, Pak? Kan lubangnya itu ada 2. Penggunaannya seperti apa gitu? Ya, baik. Jadi itu sudah kelihatan ya. Jadi nanti pada saat kalian praktek diperhatikan, itu kan ada N yang atas dan di bawah juga ada N, yang mana berarti ini itu adalah jalurnya netral, keluarnya juga netral, ya. Dan yang sebelahnya fasa dan juga keluarnya adalah fasa, ya. Jadi ini tidak bisa kamu bolak-balik, ya. Jadi kalau fasa tetap di fasa, netral di netral, tidak boleh dibolak-balik, ya. Nanti untuk kelompok Adam, kemudian Febri, kemudian Noval, ya. Itu yang pertama. Kemudian ini 11 ya. Oh, sama Handi. Ya, 4 ya. Jadi nanti untuk pengerjaannya ya. Ini pengerjaan untuk ini job sheet yang tadi tugas itu waktu pengerjaannya adalah Bapak kasih ya 5 menit maksimal.
Ya, tapi kalau 3 menit kalian sudah selesai, ya enggak apa-apa. Dan nanti untuk pengerjaan panel itu maksimal adalah 30 menit ya, sampai dibongkar. Ya. Ya, jadi tolong ya, nanti saat pelaksanaan praktek itu diperhatikan apa-apa aja alat yang harus, kelengkapan apa aja ya. Ini karena semua udah pakai sepatu, udah pakai baju cattle pack, wear pack semua sudah. Nah, nanti di situ Bapak sudah nyiapkan sarung tangan. Jadi tolong dalam pengerjaan itu menggunakan sarung tangan. Itu yang pertama. Nah, nanti untuk alat, tolong gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Jangan misalnya test pen kamu gunakan untuk men-scrub ya. Kemudian untuk pengukuran menggunakan multi ya, diperhatikan skalanya. Udah, coba. Nah, sekarang tes ELCB-nya. Ya, itu mati nggak? Dinyalakan. Nah, saklarnya dulu dites. Saklar. Ini belum ada nyala. Ya, itu dinyalakan dulu. Ya, saklarnya. Ya, nah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di depan sini untuk menjelaskan hasil pengamatan yang telah kami lakukan pada praktik tadi. MCB yang kelompok saya gunakan adalah MCB 1 fasa 6 ampere dan kabelnya 1,5 ya. 1,5 Milimeter. ya, meter. Baru tegangan pada sumber 230 volt. Tegangan pada stop kontak 230 volt. Baru hasil pengujian LCB on, lampu nyala, stop kontak nyala. Pas pengujian test strip, lampu mati, stop kontak juga mati. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin tanyakan? Silakan, ada yang ingin dipertanyakan mungkin untuk kelompok 1. Silakan. Boleh nggak kalau masang MCB sama LCB-nya terbalik? Di MCB dulu baru ke LCB. Sepertinya tidak bisa karena LCB itu sudah diatur sedemikian rupa agar fasa dan netralnya tetap. Mungkin kalau dicoba akan ngetrip terus. Ya, baik. Bapak tambahkan dulu ya sejenak. Jadi kalau mungkin kamu, kalau MCB-nya 1, LCB-nya 1 kan, ibaratnya dibolak-balik sama aja. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, dalam pemasangan LCB itu baik bagaimana jumlah MCB-nya berapa, tetap LCB harus duluan. Nggak boleh MCB baru LCB. Kenapa? Karena kalau nanti dia main 2 MCB, itu kamu nggak bisa ngubungkan ke LCB-nya kan. Ya, seperti itu. Jadi walaupun kelihatannya sama-sama 1, saya balik nggak masalah dong Pak. Ya kalau 1 mungkin ini nggak ada masalah. Tapi kalau 2 MCB gimana cara nyusunnya? Ya makanya ditetapkan di puil itu harus LCB dulu baru MCB box di panel seperti itu ya. Ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bit.ly evaluasi 342. Silakan dikerjakan. Soalnya pilihan ganda ya.
alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa sih pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya, silakan coba angkat tangan. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Hari tadi Bapak jelaskan, kemudian kalian praktek. Apa kesimpulannya? Ya, silakan Muyasar. Dalam pemasangan instalasi dibutuhkan komponen-komponen yang terhubung dengan baik antar satu dengan yang lainnya untuk menciptakan suatu instalasi yang baik, terutama dalam pemilihan pengaman, komponen pengaman, dan kabel yang akan berpengaruh pada keandalan suatu instalasi. Ya, beri tepuk tangan dulu ya. Ya, jadi tadi kesimpulannya sudah tepat ya. Nah, ini Bapak ingin bertanya dulu nih, menurut pendapat kalian, gimana sih pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Ayo, menyenangkan, melelahkan dan melelahkan karena praktek, Pak. Gimana? Seru. Menyenangkan ya, Bapak. Ya, teman-teman bilang emosi sama kelompoknya ya. Jadi, tapi di sini Bapak berharap dari banyak siswa ini, seperti dari kalian, ini mayoritas pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Jadi Bapak berharap itu menjadi motivasi untuk Bapak ke depannya supaya bisa lebih baik dalam memberikan pembelajaran kepada kalian. Bapak ingin menyampaikan dulu ya hasil dari tadi evaluasi ya. Jadi di sini ada 3 temanmu ya yang nilainya dapat baik ya. Sini yang pertama ada Febri Rahmatullah ya, tepuk tangan dulu buat Febri ya. Kemudian ada Abdullah Muyasar ya. Dan terakhir ada Selamat ya, tepuk tangan untuk Selamat ya. Orangnya bingung. Ya, jadi itu tadi 3 teman kalian yang mendapatkan nilai terbaik untuk evaluasi hari ini. Untuk yang lainnya jangan berkecil hati, masih ada kesempatan-kesempatan selanjutnya ya. Karena nanti pembelajaran kita selanjutnya itu kita akan belajar mengenai PHB bangunan sederhana. Ya, tapi kalau kita ngomong PHB bukan PHB yang seperti ini. Ya, jadi kalau PHB bangunan sederhana itu lebih ke arah MCB box-nya saja. Sebelum kita tutup, tadi kita sudah buka dengan berdoa, sekarang kita tutup juga harus dengan berdoa. Nah, ayo semuanya dikondisikan dulu, kita berdoa dulu. Ya, silakan. Persiapan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya atas kerjasamanya kalian udah hujan-hujan mau ke sekolah. Ya, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak. Ya. Sore. Ya. Terima kasih Pak ya, tadi saya sudah melakukan pengamatan di bengkel sini kan. Nah, sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar juga sama Bapak ya terkait tadi setelah saya melakukan pengamatan. Jadi Bapak sudah melakukan langkah-langkahnya itu sesuai yang Bapak sampaikan pada kita percakapan di pra observasi kemarin Pak ya. Iya Bu. Iya, terus ini sekarang yang kayak tadi ya Pak ya, proses pembelajaran yang Bapak telah lakukan, apakah itu ini Pak langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan yang Bapak sampaikan kemarin, sesuai RPP atau bagaimana Pak? Dari segi langkah, Iya. ini berdasarkan RPP ini Bu ya. Iya. Jadi kalau pembelajarannya itu secara garis besar itu sudah sesuai Bu. Jadi ya, Iya. seperti yang di RPP kan diawali dengan berdoa, kemudian lanjut ke persepsi, motivasi, kemudian ketujuan, itu kan di bagian kegiatan pendahuluan. Nah, nanti Iya. kalau masuk inti
Itu baru pelaksanaan modelnya. Kan kemarin saya sampaikan itu modelnya PJBL, Project Base, itu udah. Jadi sintaksnya itu sudah dilakukan semua dari memberi pertanyaan mendasar, itu kan kalau yang pertama, kemudian mendesain produk, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembimbingan dan pekerjaan produk, kemudian penyajian, dan sampai pada tahap evaluasi seperti itu. Jadi kalau untuk kegiatan inti itu juga sudah dilakukan, dan untuk kegiatan penutup itu yang mana itu ada kesimpulan, refleksi, ya sama seperti yang saya sampaikan kemarin, refleksinya ya cuma sekedar klasikal aja lah, seperti itu, dan diakhiri dengan doa dan salam seperti itu, Bu. Iya, jadi pembelajaran yang sebelum-sebelumnya juga kalau refleksi secara klasikal juga gitu Pak, ataukah pernah misalnya masing-masing siswa itu menyampaikan gitu? Kalau refleksi lebih cenderungnya sih secara klasikal, Bu, karena belum ada kepikiran kalau untuk masalah yang misalnya per individu misalnya, atau saya minta misalnya kan kalau anak-anak itu kan ibaratnya kalau harus individu berarti dalam artian kerahasiaan juga kadang-kadang kan anak-anak itu kalau misalnya saya suruh tulis kadang-kadang masih semacam takut, maksudnya nanti ini siapa yang nulis. Jadi kalau untuk individu untuk sampai saat itu belum, Bu. Tapi rencananya nanti ke depan itu pengennya seperti itu, tapi lewat Google Form aja, karena kalau lewat tulisan kan biasanya guru tahu ini tulisannya si A. Kalau lewat Google Form kan nggak tahu ini. Kita kan juga sebagai guru tidak juga kita bisa mengamati tata tulis atau cara penulisan anak, susunan kata-kata. Paling kita cuma ini siapa yang nulis nggak tahu bapak ini. Nah, yang penting istilahnya kalau anak-anak itu ini nggak masalah kamu isi jelek buruk, bapak juga nggak tahu. Itu saya pikir itu nanti akan bakal saya terapkan sih kalau masalah refleksi yang individu. Ya betul sekali Pak, karena kalau secara klasikal kan memang semuanya anak ya, ada beberapa anak mungkin yang kurang bisa menyampaikan gitu. Jadi dengan individu kan anak-anak itu bisa menyampaikan lah apa yang ingin gagasannya lah misalnya. Iya Pak, jadi bagus ya, mungkin nanti kedepannya bisa Bapak terapkan gitu ya. Terus ini Pak, terkait tadi ya proses pembelajaran ya, pemasangan sakelar gitu Pak ya. Iya, pemasangan praktek ya anak-anak ya. Dan itu adakah ini Pak apa saja tantangannya atau hambatannya dalam proses pembelajaran tadi itu Pak? Kalau tantangannya, Bu, ya kalau misalnya sudah melaksanakan berarti dari segi surplus sudah oke, Bu ya. Itu berarti udah teratasi kalau untuk masalah itu. Nah, tapi kalau tantangan keduanya itu biasanya itu masalah pembagian kelompok. Nah, jadi kan kalau kan bisa Ibu lihat kalau ukuran papanya segini, kalau anaknya kan tadi saya bilang kan 3 sampai 4. Nah, itu terkadang itu semacam PR buat saya gitu kan. Jadi kalau untuk masalah papan ini kan tidak mungkin bisa lagi saya tambah karena memang udah di fix segini ya, berarti dengan jumlah papan ini gimana caranya untuk mengakomodasi semua itu. Nah, akhirnya terbentuklah kelompok 3 sampai 4. Nah, tapi masalahnya di sini adalah dengan jumlah sebanyak itu pasti ada aja, Bu, ya entah 1-2 orang yang ibaratnya semacam hanya kayak mandor lah, Bu. Jadi cuma ngeliatin aja, bantuin enggak, ngomong misalnya ngarahin ini dipasang ke sini enggak, cuma yang kadang ngomong malah cerita sama teman sebelahnya. Jadi ya itu memang efek kalau kita pakai pekerjaan tidak sesuai dengan kalau kalimatnya itu tidak sesuai dengan pengampunya atau gimana gitu lah, Bu. Jadi maksudnya pekerjaan ini sederhana, tapi yang ngerjain banyak, atau misalnya pekerjaan ini itu aslinya bisa kalau cuma 2 orang ini bisa nih, tapi karena 4 akhirnya ya sisanya ini agak sulit. Itu menjadi tantangan kalau misalnya saya ngadain praktek, itu harus strateginya, karena kan
Kalau misalnya saya buat kelompok kecil-kecil lagi, itu nanti permasalahannya adalah waktu. Iya. Waktu pembelajarannya akhirnya ya molor seperti itu. Awalnya cuma alokasinya misalnya 4 pertemuan, karena itu nanti bisa jadi 5 sampai 6 seperti itu Bu. Jadi kalau pembelajaran biasanya tantangannya itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kemampuan dasar. Iya, dari peserta didiknya. Dari peserta didiknya, karena ya beberapa saya temui misalnya contoh pelajarannya itu udah di kelas 1. Iya. Misalnya alat ukur. Coba gimana kamu ukur tegangan di situ? Masih tanya, Pak, caranya gimana, Pak? Makanya kan. Jadi akhirnya loh, berarti apakah dalam hati saya ini kelas 1 belum diajarkan atau memang udah diajarkan tapi lupa gitu. Jadi ya terkadang saya sebagai guru itu masih harus semacam mengulang kembali, apalagi masalah alat ukur misalnya. Ini kalau ukur ini pakai di mana? Nanti cara bacanya gimana gitu kan. Jadi itu untuk tantangannya Bu kalau misalnya dalam kegiatan praktek. Kalau untuk masalah motivasi ya alhamdulillah udah bagus ya, karena kan ya melakukan langsung ibaratnya kan Bu. Iya. Seperti itu. Ini tadi sudah motivasi sudah bisa ya anak-anak ya, sudah tadi kayak kelengkapan satprasnya juga sudah juga ya. Berarti kemarin Bapak langsung ini ya komunikasi sama ini Waka. Iya. Ya. Itu kapan Bapak lakukan? Langsung kemarin itu atau kapan itu? Yang mengomunikasikan. Ya biasanya H-1 atau H-2 lah seperti itu. Oh iya, jadi langsung mengomunikasikan dan alhamdulillah tadi juga bisa Pak ya jalan lancar juga gitu ya terkait satprasnya. Baik Pak, itu tadi kan untuk mengatasi dari hambatan tadi bagaimana Pak? Tantangannya tadi ya, di kemampuan dasar, terus tadi kelompok-kelompok tadi gitu kan Pak ya. Untuk mengatasinya bagaimana Pak? Jadi kalau kelompok ini Bu ya, kalau kelompok ini kan memang kalau kedepannya sih Bu, itu strateginya dikelompokkan, maksudnya dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Jadi seperti misalnya yang pintar, kemampuan agak pintar, sedang dan kurang misalnya Bu. Jadi nanti ini saya minta dibagi 2 lagi. Jadi misalnya pelaksanaan nih, kayak misalnya masang saklar, nanti kamu masang bagian ini sampai di sini. Setelah itu gantian tuker dua orang mengerjakan lanjutannya. Ya, jadi yang pinter ini kan ibaratnya udah paham, nanti jadi cuma ngarahin. Nanti kamu ngarahkan aja ya, nanti yang kerja biarkan temanmu yang 2 ini biar belajar sekalian gitu. Jadi nanti udah gitu baru nanti yang gantian lagi. Nanti gantian ini paling sebentar aja tugasnya mereka, misalnya ngasih contoh, misalnya menyambung kabel, biasanya cuma satu titik, nanti sudah, nah temenmu yang ini suruh kerjakan gantian, kan udah bisa. Jadi lebih ke arah strateginya seperti itu Bu, walaupun dengan jumlah 3-4 orang itu tadi Bu. Jadi diatur seperti itu Pak ya. Jadi karena kalau tidak diatur kan ya seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang ya yang kerja ya itu aja dari awal sampai akhir itu aja, nanti temennya yang 2 kayak ibaratnya mereka kayak nggak dihargai atau bagaimana, akhirnya ya antara ganggu, entah ngobrol sama teman di sebelahnya gitu. Jadi kalau untuk ini Pak, capaiannya mungkin kalau yang pinter itu kan lebih cepat gitu ya, selesai gitu. Terus untuk mengatasi yang ini, kan mungkin ada yang kurang, itu kan butuh waktu ya. Terus bagaimana Pak? Apa ya capaiannya sama sampai untuk soal seperti itu jadi, gitu atau gimana? Kalau saya beda sih Bu biasanya. Jadi biasanya juga beda juga ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya pada saat pemasangan itu kan pasti nanti pada akhirnya itu kan, atau di awal biasanya sih saya di awal itu saya suruh semacam kalau masang sendiri gimana. Jadi tapi rangkaiannya nggak sekompleks kemarin, misalnya cuma rangkaian sederhana aja, saklar ke lampu, nggak usah sambung-sambung, itu gimana. Nah nanti itu biasanya patokan saya itu, karena ini kan kegiatan praktek Bu, itu biasanya nanti di waktu sama kerapian dan ketepatan. Tapi nanti untuk yang kemampuannya kurang itu biasanya nanti saya batasi cuma ya udah misalnya 30 menit. Jadi kalau yang biasanya mahir untukmu nanti 15 menit misalnya. Jadi lebih ke arah di waktu aja di waktu ya. Karena
Kalau yang kalau yang udah pintar tuh biasanya 15 Selesai. udah selesai biasanya itu. Iya. Kalau rangkaiannya sederhana aja gitu, Bu. Jadi berarti ke waktu ya Pak, Iya. dengan untuk mencapai capaian yang sama ya, tapi bedakan dengan waktu tadi. Karena kan ya di situ dia kan juga udah, berarti kalau semakin cepat kan semakin ibaratnya udah paham lah kesannya gitu kan. Iya, betul sekali. Terus ingat nih, menurut Pak Rian kira-kira kisaran berapa Pak tingkat keberhasilannya dari yang Bapak rencananya tadi, dari antara 1 sampai 10 dalam untuk mengatasi hambatan tadi itu Pak, dengan rencana yang ingin Bapak lakukan gitu. Kalau dari rencana itu 9, Bu. Untuk keberhasilan, oh iya, Iya. mantap ya Pak ya, yakin ya Pak ya, 9 ya, karena kan- optimis ya. Ya paling kalau kurang itu ya itu tadi, Bu, seperti masalah pembagian kelompok, Oh, ya, karena itu ya. Kemampuan dasar seperti itu, yang mana itu kan saya yakin namanya peserta didik itu bisa, asal kita sebagai guru kan juga mau memandu, seperti misalnya kayak pemakaian alat ukur. Kalau kita cuma hari itu aja misalnya make, terus setelahnya sampai lulus tidak pernah dipakai, ya bukan salah siswanya, memang salah gurunya Oh, iya, gitu berarti kan. guru pun juga Gurunya ada- tidak pernah, iya. Bapak saya dulu terakhir Bapak kasih kelas 2 nih, kelas 3 sampai kelas 3 belum pernah. Nah, yang berarti kan salah gurunya, Bu. Kita tidak bisa nyalakan siswa secara umum gitu. Kita juga lihat kita sebagai guru bagaimana. Karena kan emang iya. kita itu kan sebagai manusia itu kadang lihat di depan kita yang salah, tapi kita tidak pernah bercermin Iya. sendiri, Bu. Berarti kita juga harus guru pun juga harus memiliki kesadaran Iya, gitu Bu, Pak ya. betul. Nggak harus menyalahkan siswa. Memang kita juga, karena di sini kan juga memenuhi kebutuhan siswa gitu Pak ya. Betul. Jadi guru pun juga sadar berarti belum gitu kan. Iya, Bu. Oh iya, terus ini Pak, mungkin tindak lanjutnya ke depan bagaimana Pak dari proses pembelajaran agar lebih lebih baik mungkin ya. Bagaimana Pak? Kalau untuk tindak lanjut ya, Bu, ya, itu yang lebih ke arah strategi tadi itu aja sih, Bu. Kalau pada saat praktek, kemudian nanti kalau tadi kan masalah alat ukur, ya berarti mau tidak mau kan harus selalu continue. Maksudnya itu pada saat praktek ya harus terus dipakai, misalnya ngukur ini, gimana cara ngukur ini. Jadi tidak cuma misalnya pada saat hari itu terus nanti praktek selanjutnya tidak pakai alat ukur nih, tapi tetap nah itu kalau bisa secara berkelanjutan, karena kan memang alat ukur kan kalau untuk anak listrik itu penting, Bu. Iya. Karena kalau saya ibaratnya kalau dia lulus dari sini terus nggak bisa pakai alat ukur itu kesannya kayak sayur kurang garam gitu loh, Bu. Oh, Nggak ada iya. rasanya gitu, Bu. Berarti Jadi cuma minimal bisa ngukur dapat gitu ya, ilmunya Pak, cuma ya. tahu, oh iya Pak saya tahu AVO, cuma bisa ngukur, oh nggak bisa Pak gitu. Iya. Jadi ya harus paling nggak itu ya bisa lah menggunakan ngukur. itu lah. Terus ini Pak, ada mungkin yang pihak yang mendukung atau yang membantu untuk menindaklanjuti itu Pak, dari siapa? Membantu. Kalau untuk itu sepertinya tidak ada sih, Bu. Oh iya. Jadi kalau misalnya masalah pembelajaran itu cuma rekan guru kejuruan. Oh, sesama guru Sesama kejuruan, guru kejuruan, Pak, ya? karena kan Iya. jadi kan saya itu biasanya nanti saya bilangin, Pak nanti tolong ini kan anak-anak kurang mahir, belum bisa membaca alat ukur, jadi kalau bisa nanti praktek-praktek selanjutnya Pak dibiasakan anak itu kalau sudah ini diukur, gimana cara mengukurnya, penggunaan yang baik gimana, seperti itu sih, Bu. Oh iya, terus mungkin kira-kira kapan Pak mengkomunikasikan dengan rekan guru kejuruan itu Pak? Mungkin nanti pada saat ini kan sudah di akhir juga nih, Bu, udah pada Iya. saat udah ulangan dan sebagainya, jadi Iya. kalau paling cepat sebelum masukan di semester genap. Oh begitu, jadi ini ya sebelum semester genap mengkomunikasikan dengan Iya. sesama guru ini kejuruan gitu ya Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Iya, Bu. banyak atas waktunya ya. Iya, Dari Bu. kemarin saya melakukan percakapan, observasi, tadi saya juga ikut ke kelas di bengkel sini observasi, dan sekarang percakapan untuk ini ya pasca observasi ya. Semoga kedepannya semakin lancar dan sukses Pak Rian ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.